korupsi berharap layanan pengaduan melalui SMS membuat masyarakat tidak segan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di sekitar mereka. Program pengaduan melalui pesan singkat ini diupayakan oleh KPK bekerja sama dengan 10 operator seluler. Program pengaduan melalui SMS ini merupakan bentuk kepedulian kalangan swasta kepada pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK menjamin informasi yang dilaporkan kepada KPK akan aman, karena SMS yang masuk akan langsung masuk ke server khusus milik KPK. Sebelumnya, KPK menerapkan program pelaporan melalui situs yang dimiliki KPK. Meningkatkan pelayanan terhadap publik ya, masyarakat, stakeholder pemberantasan tindak pidana korupsi, peran serta masyarakat, maka KPK menggandeng 10 operator ya, untuk menyediakan layanan SMS di 1575 dalam rangka untuk menghimpun sebanyak-banyaknya informasi yang bisa disampaikan masyarakat melalui SMS, karena sekarang pengguna seluler dari data yang ada itu sudah lebih dari 200 juta. Artinya hampir setiap warga negara punya handphone sehingga bisa dilakukan kalau ada informasi mengenai tindak pidana korupsi bisa dilakukan melalui SMS. Ya. Memang kami mendapatkan kabar bahwa masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di Australia, khususnya di Queensland, juga ternyata membuka posko koin untuk KPK atau posko KUK, ini untuk membantu pembangunan gedung baru KPK. Kita tahu bahwa rencana pembangunan gedung baru KPK ini terhambat karena DPR belum mencabut tanda bintang. Kita terhubung dengan salah seorang petugas posko koin untuk KPK yang terlibat langsung mengumpulkan dana bagi koin KPK ini. Ada Mas Raja Juli Antoni di Queensland, Australia. Halo Mas Raja, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat pagi. Ya, Mas Raja, mungkin bisa dijelaskan awalnya kemudian para warga Indonesia ini mendirikan posko KUK atau koin untuk KPK ini. Oke, awalnya sebenarnya mulai dari diskusi ringan di beberapa mailing list mahasiswa dan warga Indonesia di Queensland. Kita mengikuti pemberitaan di tanah air bahwa ada polemik tentang penolakan Komisi 3 DPR untuk mencabut tanda bintang untuk pembangunan gedung KPK. Nah, dari diskusi ringan di mailing list itu kemudian kawan-kawan mencoba berpikir, apa memang kita tidak bisa berbuat satu hal yang lebih konkret, tidak hanya sekedar berharap dan berdoa bahwa Indonesia yang bersih, Indonesia yang bebas dari korupsi bisa terwujud. Nah, saat bersamaan kawan-kawan di Jakarta, kami baca di media, koalisi masyarakat sipil juga mendeklarasikan posko. Nah, dalam konteks itulah kemudian kita berkomunikasi dengan kawan-kawan di ICW, di mana kalau seandainya di luar negeri kita juga mendirikan atau mempunyai solidaritas yang sama untuk membangun gerakan moral untuk menjadikan Indonesia yang bersih melalui mendesak DPR untuk mencabut tanda bintang. Sejak tanggal berapa Mas Raja posko itu didirikan? Secara resmi kita dirikan tanggal 29 Juni yang lalu. Jadi dan hebatnya Mas, cuma 1 jam setelah kita secara resmi mengumumkan mendeklarasikan berdirinya posko ini, nggak lama setelah itu sekitar lebih dari $100 uang sudah terkumpul. Wow. Dan kebetulan kita cuma hanya membuka dalam waktu 6 hari, jadi dari tanggal 29 Juni sampai 6 Juli sebenarnya. Dan sampai tanggal 6 Juli tersebut sudah terkumpul uang sekitar Rp10.452.500. Posko tersebut sampai dengan sekarang masih dibuka atau? Oh, kita udah tutup Mas, kita udah tutup dan baru kemarin ini kita transfer uangnya ke ICW, rekening penampungan koin KPK ini. Karena kita menganggap 2 target sudah tercapai. Pertama, ini juga bagian dari menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dan mahasiswa Indonesia di Queensland bahwa kita harus berpartisipasi dalam memecahkan persoalan kebangsaan. Kedua, saya kira juga kita sudah cukup nyaring di media termasuk dengan TV One ini supaya anggota DPR. Kenapa posko tersebut
terlalu cepat ditutup? Kalau dihitung itu mungkin tidak sampai 2 minggu. Kenapa kemudian tidak dibuka sampai dengan saat ini? Seperti saya katakan tadi, Mas, kami kira targetnya sudah tercapai. Pertama bahwa ada kesadaran, menumbuhkan kesadaran di tengah masyarakat kita bahwa ada masalah dan kita berpartisipasi dalam mencari masalah. Yang kedua, saya kira secara publik kami berharap juga sudah didengar bahwa tidak hanya orang Indonesia yang ada di Indonesia yang berpartisipasi dalam persoalan ini, tapi kawan-kawan di luar negeri, termasuk kita berkoordinasi dengan kawan-kawan di Melbourne, ada yang di Jerman, di Amerika juga sudah mulai menginisiasi gerakan-gerakan serupa. Jadi kami berharap dengan gerakan ini DPR sudah bisa membuka mata, membuka telinga bahwa ini memang persoalan kerakyatan ya yang harus diselesaikan secara segera oleh DPR. Jadi standpoint-nya adalah bukan jumlahnya yang diutamakan, tapi message-nya yang hendak disampaikan. Persis. Karena sebenarnya ini bukan kewajiban warga negara ya, tapi karena memang anggota DPR ini saja yang tidak aspiratif, sehingga kemudian kita mencoba menggalang dana. Memang tidak banyak, tapi cukup untuk mengatakan bahwa ini adalah keinginan rakyat. Saya kira demikian. Nah, yang mereka yang menyumbang itu sebagian besar siapa? Para pelajar yang tengah belajar di sana, atau memang juga ada warga negara Indonesia yang memang sudah lama, sudah punya permanent residence di sana, atau seperti apa? Persis, Mas. Jadi gerakan ini dikoordinasikan oleh mahasiswa dan para permanent resident di sini. Jadi di sini ada PIQ, Perhimpunan Indonesia Queensland. Dan menariknya kita ngobrol dengan terutama yang senior di sini yang sudah mengalami pahit pahitnya di Indonesia. Banyak di antara mereka dalam tanda kutip kabur dari Indonesia ke Australia karena memang nggak tahan dengan sistem korupsi yang ada di Indonesia. Berapa minggu yang lalu misalkan ketika Presiden SBY datang ke Darwin, kemudian mengajak supaya investor dari Australia untuk datang ke Indonesia, beberapa kawan yang bekerja di perusahaan Australia misalkan ya cukup cuma ketawa gitu. Karena mereka tahu apabila mereka berinvestasi di Indonesia, mereka harus melewati sekian banyak meja, sekian banyak kantor yang semuanya harus ditinggalkan uang gitu. Jadi iklim investasinya sebenarnya yang harus dibenahi ketimbang misalkan hanya pencitraan atau mengajak orang untuk berinvestasi ke Indonesia. Itu bisa diungkapkan oleh kawan-kawan. Mas Raja, bagaimana teman-teman di sana mengkolek atau mengumpulkan uang itu apakah Anda jemput bola, door to door, atau memang mereka dengan kesadaran sendiri datang ke posko? Kita ada dua mekanisme. Pertama, kita mengannounce melalui media sosial, Facebook, melalui mailing list bahwa ada dua rekening yang bisa dipakai. Pertama, rekening Perhimpunan Indonesia Queensland, yang satu lagi rekening saya pribadi. Dibuka untuk transfer, tapi kemudian juga ada kawan-kawan yang memang tidak sempat mentransfer atau rumahnya berdekatan dengan teman-teman petugas posko, mereka mengantarkan uangnya sendiri ke kami. Baik. Terakhir, bagaimana bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari dana yang sudah dikumpulkan? Ya, jadi setelah posko ditutup secara resmi tanggal 6 Juni kemarin, kebetulan banyak sekali para mahasiswa sini yang bekerja di balik Indonesia di BPK atau di KPK sendiri. Nah, mereka secara sukarela juga mengaudit dua rekening yang saya sampaikan tadi, rekening PIQ dan rekening saya pribadi. Nah, setelah mereka audit, kemudian kita announce kembali ke para donatur, kepada para pengumpul koin, apakah ada nama mereka yang terlewat atau ada jumlah yang tidak tepat. Nah, setelah semuanya clear, akhirnya itu tadi Mas, kita mendapatkan dana sebesar $1.000, $1.103.16 atau $10.452.500. Baik, terima kasih Mas Raja Juli Antoni atas waktunya bersama kami. Salam buat teman-teman yang ada di sana. Ya, terima kasih. Semoga Indonesia bebas dari korupsi segera mungkin, Mas. Amin. Nanti kita juga akan berbincang terkait masih hal yang ya tidak jauh-jauh begitu, bahwa KPK berencana akan memiskinkan derajat para koruptor, salah satunya adalah dengan mengenakan baju tahanan bertuliskan tahanan KPK. Nanti Elvira akan berbincang langsung dari KPK dan juga ada informasi lainnya usai pariwara berikut.